Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Sahabat News Pidana kembali hadir bersama Anda yang akan membahas berita terhangat dan terpercaya. Bersama saya Rika Septiana Hasibuan. Mari kita simak berita berikut ini. Pemirsa, berita kita berikut ini penganiayaan terhadap sipir truk yang sedang mengantri untuk memuat solid. 30 April 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat telah terjadi penganiayaan seorang supir truk yang sedang memuat solid di Pos 1 PKS PT KIP di Dusun 2 Desa Kampung Yaman, Kecamatan NS 99, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dengan inisial SAS, terdakwa berumur 34 tahun, alamat terdakwa Dusun 2 Aikmarbau Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA 9 sampai 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Terdakwa bekerja sebagai supir truk di PT Dusun 2 Kampung Yaman, Kecamatan NA 99, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pidana, sejauh yang diketahui, saksi korban berinisial MR berusia 32 tahun dan bertempat tinggal di Dusun 2 Aikmarbau Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA 99, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dia bekerja sebagai seorang sopir di perusahaan PT KIP di Dusun 2 Kampung Yaman, Kecamatan 99, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Baik, ada tendangan terakhirmu. dari kejadian Lebih jauh lagi ancang-ancangnya. tanggal 30 April 2020 Sebelum kamu melakukan selebrasi. Ya. kejadian berada di Pos 1 PKS PT KIP di Dusun 2 Desa Kampung Yaman, Kecamatan Atas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Adapun terdakwa berinisial SAS dan korban berinisial Adegan berikut ini tendangan terakhir yang dilakukan oleh terjadi dikarenakan tersangka MDS dengan seakan-akan ini adalah free kick terkait truk yang ingin atau tendangan bebas dalam sepak bola, dilanjutkan nanti dengan MDS melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo. Kamu ambil ancang-ancang seperti berlari. Ya, oke. Ya, Iden persiapan. Namun saksi korban tidak menghiraukan perintah dari terdakwa. Akhirnya terdakwa kemudian emosi. Perkiraan terdakwa keluar dari mobilnya lalu berjalan mendapatkan mobil saksi korban. Kemudian ia Dengan posisi SL masih melakukan perekaman disaksikan dengan oleh anak AG. mobil dan seketika langsung memukul mulut saksi korban. Namun saksi Ya, korban seperti itu. tidak menghiraukan perintah dari terdakwa. Akhirnya terdakwa kemudian emosi. Perkiraan terdakwa keluar dari mobilnya lalu berjalan mendapatkan mobil saksi Iden, sudah? korban. Kemudian ia membuka pintu saksi korban. Kemudian adegan selanjutnya dilanjutkan dengan selebrasi yang dilakukan oleh TSK MDS. Menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 kali. Ya, silakan kamu lakukan selebrasi seperti saat itu. Begitu saat selebrasi kamu mematung untuk diambilkan dokumentasi. Ya, lakukan. Si korban MR mengalami luka Tidak seperti posisinya tidak di situ, tidak situ posisinya. Posisinya tidak di situ, di sana. Kamu lari ke sana. Ya. Iya. Ya, Iden silakan dia dokumentasikan. Ini adegan yang bersangkutan melakukan selebrasi setelah melakukan free kick. Mas Bandar Durian pada tanggal 19 Iya, ayo. Ya, ini kan sudah dilakukan dia. Ini posisi setelah dia lakukan, posisi akhirnya seperti ini. Mas Bandar Durian Ya, seperti Cristiano Ronaldo. pada bibir atas bagian dalam dan bengkak pada batang hidung bagian kanan. Sahabat Yesus Pidana. Oke, di sini saya sebagai orang yang ketiga dalam tim kami menyampaikan terkait tentang pidana
daripada saudara saksi korban yaitu MR, kemudian terdakwa saudara SAS. Tadi tim kami sudah menyampaikan dalam pemaparan yang pertama, yaitu mengenai tentang biodata terdakwa dan saksi korban. Kemudian pemaparan kedua yaitu rekam jejak, sebagaimana kita dengar tadi bahwasanya saudara terdakwa menyuruh korban untuk memundurkan mobilnya ketika antrian pengambilan tanah sawit. Kemudian saudara saksi korban tidak mau memundurkan mobilnya. Kemudian beliau memukul wajah saksi korban sehingga menyebabkan adanya luka di bagian wajah, terkhusus bagian mulut, kemudian badan hidung. Nah, pada kesempatan kali ini saya Rizky Putra Harap akan mengulas terkait tentang apakah perbuatan tersebut dapat menjadikan sebuah tindak pidana. Oleh karena itu, mari kita sama-sama analisis bagaimana sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Tindak pidana dalam istilah lain itu sering disebut dengan delik. Jadi di dalam buku hukum pidana dapat dikatakan bahwasanya delik itu adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Ini yang disebut daripada itu. Oleh karena itu, ketika ada sebuah perbuatan tersebut dapat dijadikan sebuah tindak pidana ketika ia meliputi daripada unsur delik atau unsur-unsur tindak pidana. Pada literasi yang kami cari, kami menemukan 4 unsur tindak pidana. Jadi ada 4 unsur yang dapat dinyatakan ketika perbuatan itu sebagai unsur tindak pidana atau unsur delik. Yang pertama yaitu adanya subjek hukum. Jadi ketika ada sebuah perbuatan, maka ketika ada subjek hukumnya, ini dapat menjadi unsur pertama dalam sebuah perbuatan yang dapat dikatakan tindak pidana. Nah, pada perbuatan oleh terdakwa SAS ini, saudara SAS dapat dikatakan sebagai subjek hukum atau pelaku dalam sebuah tindak pidana. Nah, ada pun unsur yang kedua, yaitu adalah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Apa itu perbuatan bersifat melawan hukum? Perbuatan bersifat melawan hukum ialah perbuatan yang telah diatur undang-undang dan dilawan oleh pada subjek hukum tadi. Jadi mari kita tarik kembali kepada kejadian pertama, bahwasanya saudara SAS selaku terdakwa ini telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan penganiayaan. Perbuatan tersebut diatur dalam KUH pidana pada pasal 351 KUH pidana, yaitu pada buku 2 kejahatan bab 20 tentang penganiayaan. Jadi pada pasal itu menyatakan bahwasanya pasal 351 ayat 1 menyatakan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. Nah, inilah menjadi hal atau hal yang pasal yang dapat menjerat daripada saudara SAS karena dia melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kemudian yang ketiga, dengan kesalahan. Apa yang dimaksud dengan kesalahan? Hal ini dapat dilihat ialah bahwasanya saudara terdakwa atau SAS pada kesempatan kali ini tidak memiliki peluang tanpa alasan pemaaf. Artinya apa? Saudara tersebut dalam keadaan sehat dan tidak dalam pengaruh apapun, tidak keadaan terpaksa ataupun di bawah perintah atasan. Akan tetapi dia melakukannya meliputi di antara 2 unsur, yaitu unsur kesengajaan atau bisa saja dia masuk di dalam unsur kealpaan. Namun pada perkara ini saudara SAS selaku terdakwa itu meliputi unsur kesengajaan. Nah, ada pun unsur yang keempat yaitu adalah dapat dipertanggungjawabkan. Melihat putusan yang telah kami baca daripada proses persidangan saudara saksi korban MR kemudian terdakwa SAS dapat menyatakan bahwasanya terdakwa SAS ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan. Artinya ia orang yang tergolong tertinggi esponberhik yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan. Demikianlah unsur-unsur daripada delik atau unsur-unsur tindak pidana. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tadi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dikatakan perbuatan terdakwa saudara SAS dalam hal ini
dapat dikatakan sebagai sebuah tindak unsur pidana. Karena keempat unsur tadi telah terpenuhi. Adanya sanksi hukum, kemudian perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang ketiga dengan kesalahan, dan yang keempat dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saudara SAS dalam hal ini itu dijerat oleh pasal 351 buku 2 tentang kejahatan di dalam KUH pidana. Jadi di dalam KUHP dinyatakan bahwasanya pada bab 20 buku 2 dinyatakan tentang penganiayaan. Pasal 351 ayat 1 menyatakan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. Inilah isi atau pasal yang dapat menjerat saudara terdakwa yaitu SAS pada inisialnya pada kesempatan kali ini. Nah, oleh karena itu kita akan mengulas bagaimana nanti kejadian terdakwa sampai diantar ke pengadilan. Oleh karena itu perlu kita perhatikan kembali bahwasanya saksi korban tadi sudah disebutkan di awal berinisial MR, kemudian terdakwa itu berinisial SAS. Nah, adapun pada hal ini yang akan mengadili perkaranya yaitu adalah Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Perlu kita ketahui bersama, kenapa Pengadilan Negeri Rantau Prapat ini perlu analisis yang sangat mendalam. Jadi, di dalam kewenangan relatif, walaupun kejadian ini terjadi di daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara, itu merupakan memiliki 2 kabupaten berbeda. Namun, pada hari ini Pengadilan Negeri Rantau Prapat memiliki 3 kekuasaan kabupaten, yaitu dia meliputi Kabupaten Labuhan Batu itu, yang kedua Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang ketiga Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Jadi setiap perkara yang ada di 3 kabupaten ini akan diadili oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat. News pidana tadi sudah kita paparkan ya terkait tentang analisis kita mengenai apakah perbuatan terdakwa SAS itu merupakan tindak pidana, dan dapat kita jawab tadi bahwasanya perbuatan tersebut merupakan telah memenuhi unsur delik dan dapat dinyatakan sebagai sebuah unsur tindak pidana. Kemudian di sisi lain tadi sudah kita bahas dia dijerat oleh pasal 531 ayat 1 terkait tentang penganiayaan. Nah, tadi sudah kita jelaskan juga terkait tentang apa tindakan yang perlu dilakukan sebelum sampai ke pengadilan, yaitu ada tahap penyidikan. Jadi tadi saudara MR selaku saksi korban akan mengadukan kepada pihak kepolisian atas tersangka SAS selaku terdakwa pada kesempatan kali ini. Kemudian kepolisian akan menyidik dia setelah selesai dalam tahap penyidikan dengan menggunakan alat bukti yaitu surat visu dari UPT Puskesmas Bandar Durian, yaitu pada tanggal 19 Mei 2020 dinyatakan bahwasanya saudara MR selaku saksi korban memiliki luka lecet pada bibir atas bagian dalam, kemudian luka bengkak pada hidung bagian kanan. Inilah hasil dari surat visu. Jadi inilah menjadi hal urgensi bahwasanya memang betul telah terjadi sebuah tindak pidana dan menjadi perihal penting dalam penyidikan. Setelah tindak penyidikan selesai, kita masuk tahap penangkapan. Pada tahap penangkapan, saudara SAS telah ditangkap oleh kepolisian setempat dan diamankan. Kemudian dia akan melalui masa penahanan guna memudahkan tahap penyidikan. Kemudian nantinya ketika tahapan-tahapan di kepolisian telah selesai, maka saudara SAS akan disampaikan oleh kejaksaan atau yang bertindak sebagai penuntut umum. Nah, pada kesempatan kali ini nanti penuntut umum akan menyiapkan surat dakwaan. Ini akan dijelaskan oleh tim kami nantinya, saudara Pak Hidayatullah, terkait tentang bagaimana kinerja penuntut umum atau kejaksaan sampai hingga selesainya amar putusan. Nah, yang perlu kita bahas di sini sebelum kita menutupnya yaitu ialah bahwasanya kita perhatikan pengadilan yang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, bahwasanya Pengadilan Negeri Rantau Prapat ini adalah sebuah pengadilan yang memiliki kabupaten berbeda dengan tempat kejadian. Nah, oleh karena itu kami menganalisis mengapa hal ini diadili di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Ternyata setelah kami buka
dan setelah kami searching, Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut mengadili 3 wilayah yurisdiksi. Yang pertama yaitu Kabupaten Labuan Batu Induk atau Rantau Prapat, kemudian Kabupaten Labuan Batu Utara yaitu Kanopan, yang ketiga Kabupaten Labuan Batu Selatan yaitu Kota Pinang. Jadi ketiga kabupaten ini merupakan wilayah yurisdiksi oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Oleh karena itu, dakwaan beserta pengadilan yang mengadili tindak pidana oleh saksi korban MR di sini, kemudian terdakwa saudara SAS diadili di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Ya, sahabat News Pidana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan alur cerita tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh SAS selaku terdakwa dan MR sebagai saksi ataupun korban, mulai dari kejaksaan hingga nantinya beracara di dalam Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Setelah adanya surat penyidikan yang telah diberikan oleh polisi yang telah melakukan penyidikan, maka dalam hal ini kejaksaan selaku penuntut umum yang menerima laporan tersebut akan memeriksa serta menambahi apabila masih ada tuntutan yang masih kurang. Setelah diperiksa serta menambahi tuntutan apakah masih ada yang kurang, maka di sini kejaksaan ataupun penuntut umum memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat dakwaan dan melimpahkan surat dakwaan tersebut nantinya kepada pengadilan negeri, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Setelah penuntut umum ataupun kejaksaan melimpahkan surat dakwaan kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, maka terjadilah acara dalam pengadilan tersebut, yang dalam hal ini telah menetapkan bahwa SAS merupakan seorang pelaku sekaligus subjek yang akan mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya kepada MR selaku korban pemukulan yang mengakibatkan bagian bibir atas serta hidung sebelah kanan bengkak. Yang kedua, dalam hal ini MR telah jelas dinyatakan sebagai seorang saksi maupun korban. Untuk selanjutnya, MR juga memiliki kuasa hukum yang bernama Riko Manurung SH, dan untuk selanjutnya juga bahwa MR membawa seorang saksi yaitu bernama Khairil Anwar Pasaribu. Memang pada saat menjalani persidangan, majelis hakim menetapkan bahwa barang bukti tidak ada ataupun nihil. Namun setelah kami pahami di dalam buku Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek karangan Profesor Muhammad Taufik Makarao SH MH dengan sahabatnya Dr. Andus Suhasril SH MH menjelaskan di dalam bukunya pada pasal 184 KUH APR menentukan alat bukti yang sah adalah yang pertama itu adanya keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga adanya surat, yang keempat yaitu adanya petunjuk, dan kelima adanya keterangan terdakwa. Dalam hal ini telah jelas dan dapat kita pahami bahwa dalam alur cerita tersebut Khairil Anwar yang merupakan seorang saksi yang telah memberikan keterangan atas kejadian yang telah dialami oleh MR yang pada saat itu mengalami suatu tindak pidana penganiayaan. Yang kedua, adanya surat visum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Labuhan Batu Utara serta telah diuji di dalam UPDT Puskesmas Bandar Durian nomor 445.788 Puskesmas tahun 2020. Karena adanya pengakuan serta pernyataan dari SAS tersebut serta saksi yang ada yang telah menjelaskan bagaimana kronologi terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, maka majelis hakim menetapkan bahwa
memang telah benar-benar terjadi penganiayaan yang telah dilakukan oleh SAS kepada MR, yang dalam hal ini telah memutuskan amar putusan yang berbunyi. Yang pertama, menyatakan terdakwa Syahmadan Abdi Salein atau SAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwa tunggal. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Dan yang kelima, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Dari putusan majelis hakim tersebut, bahwa jelaslah dan serasilah sesuai dengan buku 2 KUHP yang berada dalam bab 20 pada pasal 351 ayat 1, yaitu tentang penganiayaan, bahwa seorang yang melakukan penganiayaan ringan maka akan dijatuhkan hukuman selama 2 tahun 8 bulan atau membayar denda sebanyak Rp700.000.